Sekarang kita akan menggunakan JavaScript, masih menggunakan kasus yang sama. Kita akan buat seperti ini, tapi mengambil datanya menggunakan JavaScript. Tapi sebelum itu kita akan rapikan dulu desain layoutnya. Kita kasih margin top sekitar 5 pixel dari atas ke bawah. Lalu untuk bagian gambarnya terlalu kecil, kita berikan aja width-nya 250. Terus kita berikan text center biar semuanya rata tengah. Kemudian bagian kategori bisa dihapus. Kita kasih kelas aja di sini batch warning untuk warna kuning dan kasih H5 biar ukuran kategorinya sedikit lebih besar. Kita refresh. Nah, ini dia hasilnya. Kita akan coba buat 3 pixel dari kolomnya. Jadi satu baris 4 data yang ditampilin. Masih menempel. Kalau enggak kita kasih di bagian cardnya atau di bagian sini mt strip 2. Nah, ini dia. Ada jarak sedikit biar enggak nempel seperti itu. Kita kurangi lebarnya menjadi 200. Ini dia. Biar enggak lebih. Oke, cukup ya. Cantik sekali website kita. Satu lagi kita tambahkan judul di bagian atas. Kita kasih judulnya, kita buat row, lalu call-nya 12 langsung, dan kita kasih judul menggunakan H3. Judulnya apa nih? Kita tulis aja Jeko Product. Ini dia hasilnya. Kita tempatkan ini di bagian baris yang atas. Kurang lebih seperti ini. Kita besarkan sedikit. Kita tambahkan elemen dari HTML-nya. Oke, sip ya. Cukup seperti ini desain HTML-nya. Kalau menggunakan JavaScript nanti akan ada bedanya. Kita lihat bedanya nanti gimana. Untuk JavaScript kita akan pakai template yang sama. Kita menggunakan template ini supaya kita tidak membuat ulang. Jadi silakan teman-teman Ctrl A, Ctrl C atau klik file, save as, berikan namanya latihan2.html. Kita enter. Jadi yang pertama latihan1.php, yang ini versi PHP, dan yang ini versi HTML atau menggunakan JavaScript. Untuk PHP-nya bisa kita hapus dan bagian ini bisa kita hapus. Kita sisakan aja konten-konten dari card-nya. Lalu kita akses ke browser latihan2.html. Nah, ini dia. Nggak apa-apa, biarin. Nanti kita akan perbaiki. Pokoknya semua script PHP kita hapus karena kita tidak menggunakan PHP lagi. Nah, untuk JavaScript kita akan coba kosongkan div row ini. Jadi bagian ini bisa kita hapus, kita kosongkan karena nanti JavaScript akan mengenerate isi row-nya. Supaya lebih mudah menseleksi elemennya, kita berikan ID. Kalian bisa kasih ID namanya list menu. Selanjutnya yang kita lakukan adalah buat text script di paling bawah setelah bagian jQuery ini. Saya akan siapkan folder JS, lalu di dalamnya kita punya script.js. Saya buat folder JS, di dalamnya new file script.js. Nah, di sini saya akan gunakan jQuery supaya lebih mudah melakukan Ajax-nya. Sekarang di dalam JavaScript-nya kita akan mengambil data JSON menggunakan Ajax. Ini bisa kita close. Yang pertama di bagian script ini, kalau teman-teman ingat di materi jQuery, kita punya metode yang namanya $.getJSON. Lalu di dalamnya kita ambil file JSON-nya. Nah, pada kasus ini lokasi JSON-nya ada di dalam data/donut.json. Tapi sebelum kita menjalankan getJSON ini, kita buat format jQuery-nya dulu, menuliskan dokumen ready kurawal. Lalu baru kita jalankan Ajax-nya. Seperti ini. Pastikan lokasinya sudah benar, ada di dalam data, lalu kita akses nama file ini. Nah, kalau ketemu, kita pisahkan dengan koma dan berhasil diambil, maka jalankan sebuah fungsi berikut ini. Tentu fungsinya mengembalikan sebuah respon dari hasil Ajax-nya. Kita tulis saja result
supaya nanti data result ini bisa kita kelola di dalam fungsi ini. Tapi untuk saat ini kita konsolok dulu aja apakah datanya berhasil diambil atau tidak. Cukup seperti ini untuk script JS-nya. Kita balik lagi ke dalam halaman webnya, kita refresh. Inspect element, di bagian konsol kita sudah punya objek menu dan data-datanya. Jumlahnya ada 11 ya. Jadi kita sudah berhasil mendapatkan objek yang isinya menu, datanya ada 11. Kita mau data ini ditampilkan ke dalam konten webnya. Nah, untuk menampilkannya cukup berbeda dengan PHP. Kita harus menseleksi dulu ID row-nya, baru kita masukin atau kita generate melalui JavaScript. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, teman-teman bisa buat variabel let dengan nama menus. Isinya adalah result.menu. Ingat, objek kita mulai dari menu, baru kita bisa mengakses data-datanya. Jadi kita akses result.menu. Karena dia sudah dikonversi menjadi JSON parse, maka kita mengaksesnya dalam bentuk objek seperti ini. Nah, di jQuery ada sebuah metode untuk melakukan perulangan, namanya $each. Sedangkan di PHP menggunakan for each. Kalau di jQuery menggunakan each, lalu kurung buka kurung tutup, dia sebuah fungsi. Nah, fungsi ini untuk melakukan looping terhadap sebuah objek. Jadi kita tulis objeknya yaitu menus. Lalu kalau berhasil, kita jalankan sebuah fungsi di bawah ini. Ketika kita ngelakuin perulangan, kita punya data. Data dari tiap-tiap elemen kita ambil, kita masukkan sebagai parameter. Parameter pertama adalah indeks, lalu yang kedua adalah data menunya. Jadi perintah ini artinya kita mau ngambil semua objek menu, semua datanya, lalu kita akan tampilin tiap-tiap elemennya. Masukkanlah ke dalam parameter menu. Nanti menu ini kita bisa akses di dalam sebuah fungsi. Kita juga bisa mengakses variabel indeksnya. Pokoknya parameternya ada 2, indeks dan datanya. Jadi kalau saya konsol log indeks, kita balik lagi, maka yang tampil di dalam konsolnya adalah nilai indeks dari tiap-tiap data menunya. Tapi kalau saya konsol log menu, yang tampil apa? Teman-teman sudah bisa tebak, yang tampil adalah semua list menunya satu persatu. Nah, ini kita sudah dapat data-datanya, kita sudah dapat datanya menggunakan Ajax. Jadi itu dia cara melooping di dalam sebuah jQuery. Sekarang kita minta tolong ke jQuery. Langkah berikutnya adalah mencarikan saya elemen yang ID-nya list menu. Lalu kalau ketemu elemen itu, kita mau melakukan append. Nah, seperti ini. Jadi si jQuery memilih ID list menu. Jadi nanti jQuery akan berasumsi dia akan memilih bagian div row ini. Kalau ketemu elemen ini, lakukan append. Append itu tambahkan di akhir sebuah elemen. Jadi kita mau nambahin elemen di dalam list menunya. Elemennya apa? Ya, elemennya adalah kolom card-nya. Nah, kolom card-nya kan sudah kita buat. Jadi kita copy aja dari latihan1.php. Mulai dari sini sampai sini kita copy. Kita paste di bagian append. Perhatikan penulisannya. Kita gunakan kutip 1 lalu dipaste. Nah, ini kita rapikan sedikit karena di sini ada warna merah. Artinya error kalau teman-teman jalanin programnya. Pokoknya struktur card-nya teman-teman copy, lalu bagian-bagian yang PHP seperti ini bisa teman-teman hapus. Karena nanti kita akan tampilkannya melalui objek menu. Oke, kita bisa hapus. Tentu di dalam sini adalah string HTML dan ini cukup panjang. Jadi perhatikan penulisannya dibungkus menggunakan kutip 1, pembuka dan penutup. Karena di dalamnya menggunakan kutip 2 sebagai atribut. Setelah itu kita buat menjadi satu baris. Pilih view word wrap. Kita buat satu baris ya. Tentu teman-teman pasti pusing melihat struktur seperti ini.
Nah, sebenarnya di dalam jQuery atau di dalam JavaScript ada fitur yang namanya ASIC atau sintak modern dari JavaScript-nya. Nah, teman-teman tidak perlu menuliskan seperti ini, karena kalau menuliskan seperti ini, kita tidak bisa membaca HTML-nya. Nah, nanti kalau mau nampilin datanya, ya kita tinggal tampilin di bagian sini, kita concat, kita gabung menggunakan plus, lalu kita tinggal tulis menu.nama. Ini kalau saya tampilin, kita dapat namanya nih. Tuh dia hasilnya ya. Nama-nama dari menu di Jcodonut. Kita sudah berhasil. Cuma struktur HTML kita seperti ini. Jadi nanti dia akan melooping sebanyak 11 kali sehingga card-nya akan di-append, akan ditambahkan satu persatu sampai jumlah datanya habis. Nah, nanti teman-teman tinggal tampilin gambarnya, deskripsinya, begitupun untuk kategorinya. Nah, saya sudah sebutkan tadi di awal, saya akan gunakan sintak modern dari ASIC. Jadi tanpa harus menuliskan seperti ini, panjang sebagai string, kita bisa menggunakan backtick. Nah, kalau pakai backtick, kita bisa melakukan enter terhadap struktur HTML-nya. Nah, kalau seperti ini lebih enak dilihat daripada yang tadi. Jadi ini kita bisa turunin karena kita sudah menggunakan backtick sebagai pembungkus stringnya. Kita turunin. Saya harap teman-teman tidak ada yang error dan pastikan penulisannya diperhatikan. Kalau ada yang bingung, tinggal tanyakan ke instrukturnya. Ini kita ganti penutupnya menjadi backtick. Jadi pembuka, penutup. Nah, untuk menampilkan variabel di dalam tanda backtick, kita gunakan $, lalu kurung kurawal, kita tulis menu.nama. Nah, seperti ini kalau mau menampilkan data di dalam string HTML-nya. Ini harusnya untuk deskripsi, ini bukan deskripsi, ini kategori. Jadi kita tampilkan kategorinya dari menu.kategori. Untuk gambarnya pun sama, tinggal $, kurung kurawal, menu.gambar. Kita copy aja biar lebih cepat. Untuk deskripsi kita ganti jadi deskripsi. Ini untuk alternatif gambarnya kita samakan aja. Oke, kurang lebih seperti ini struktur dari jQuery-nya. Kita sudah ganti hasil data dari objek menu yang telah di looping dan dimasukkan ke dalam list menu atau div row-nya. Kita refresh. Nah, ini dia. Hasilnya sama persis sama seperti yang kita lakukan di dalam PHP. Jadi teman-teman gabungkan variabel dengan string menggunakan penulisan seperti ini. Atau teman-teman juga bisa menggabungkan variabel dengan string HTML, yaitu menambahkan tanda plus di dalam JavaScript. Jadi ini dia hasil JSON yang didapatkan dari Ajax.